Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada setiap ibadah doa kita. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat menghampiri Engkau Tuhan dalam ibadah kami. Dan sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu jadi hidup di dalam kehidupan kami, membawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita lihat di dalam suratan Yakobus, itu surat Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema, kuasailah lidahmu. Dalam pembacaan kita tadi, lidah digambarkan seperti api. Sekalipun ia kecil, tetapi ia dapat membakar hutan yang besar. Pada ayatnya yang kelima. Demikian juga dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Agar kita tidak terjerumus di dalam suatu kehidupan yang berdosa hanya oleh karena lidah. Karena itu kita melihat di sini bahwa ada kecenderungan manusia menjadi berdosa oleh karena pembicaraan, oleh karena perkataan. Yaitu kata-kata yang keras. Kata-kata yang tidak ramah. Kata yang berdusta. Kata yang penuh dengan fitnah. Atau perkataan-perkataan yang berlebihan. Bahkan juga termasuk ajaran-ajaran yang palsu. Dan lain-lain sebagainya. Segala perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu akan menjerumuskan manusia. Bahkan tidak terkecuali kita sebagai orang-orang percaya ke dalam dosa yang menjadikan kita hukum oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, haruslah kita hidup dengan menguasai lidah kita. Sehingga lidah kita pergunakan seperti kata firman Tuhan adalah untuk memuji Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita pergunakan untuk hal-hal yang merugikan kehidupan kita, juga merugikan kehidupan orang lain. Sebab hari-hari ini ada banyak orang yang terjerumus ke dalam kesalahan,
oleh karena perkataan, oleh karena lidah. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk kita menguasai lidah kita. Sebagai orang-orang percaya kita harus menguasai lidah kita. Bagaimana kita dapat menguasai lidah kita? Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, kita lihat di dalam firman Tuhan. Sakaria pasalnya yang ke-8. Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Agar kita tidak terjerumus kepada hal yang menjadikan kita berdosa oleh karena lidah kita. Firman Tuhan berkata, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita tidak berkata dusta, kita tidak berkata bohong, kita tidak berkata caci maki, kita tidak berkata fitnah, tetapi berkatalah yang benar. Haleluya. Itu hal yang pertama. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Hal yang kedua, cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau kita mendengar informasi, kita mendengar ada kabar yang tidak baik, kita harus memperhatikannya. Kita tidak boleh terburu-buru untuk berkata yang tidak baik. Hari-hari ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, ada informasi-informasi yang kita dengar, yang kita baca. Kita harus berhati-hati. Kita harus memperhatikannya. Jangan sampai membawa kita ke dalam jurang kebinasaan. Jadi Yakobus berkata, cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Hal yang ketiga yang kita lihat di dalam firman Tuhan, agar kita tidak terjerumus kepada hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga adalah kita minta bimbingan Roh Kudus agar selalu menuntun kita untuk berkata yang benar, berkata-kata yang baik. Mazmur pasalnya yang ke-141. Mazmur 141, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Ayatnya yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud mengetahui bahwa lidah dapat membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Daud minta kepada Tuhan agar Tuhan dapat mengawasi, menjaga dia. Bahkan di sini dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Maksudnya di sini agar Daud tidak berkata perkataan-perkataan yang tidak baik, tetapi ia selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun orang lain, perkataan-perkataan yang meneguhkan, perkataan-perkataan yang menghibur orang lain. Demikianlah kita pun. Kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus memampukan kita
Untuk kita dapat menjaga lidah kita. Sehingga kita tidak terjerumus kepada perkataan-perkataan yang tidak baik. Hal yang keempat, apa yang kita lihat di sini? Mengawasi setiap perkataan kita. Mengawasi setiap ajaran kita. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius agar ia pun mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi ajarannya. Timotius harus menyampaikan apa yang benar. Timotius harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Beberapa hal agar kita dapat menguasai lidah kita. Sebab firman Tuhan katakan tadi bahwa lidah bagaikan api, sekalipun kecil dia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun demikian, dapat membawa kita terjerumus dalam kehidupan yang berdosa, menjadikan kita dihukum oleh Tuhan hanya oleh karena perkataan-perkataan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk selalu berjaga-jaga di dalam setiap perkataan kita. Dan kita minta Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita, menolong kita agar kita tetap berkata benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan kami merenungkannya, mengajari kami Tuhan untuk kami selalu berkata benar, untuk kami selalu cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, meminta Roh Kudus memimpin kami. Untuk kami selalu berkata-kata yang baik, yang benar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu, biarlah Engkau pegang kedua belah tangan kami. Tuhan, Engkau menjagai kami dalam segala perkataan kami. Supaya kami berkata-kata yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami menjaga setiap perkataan kami, bahkan setiap ajaran kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.